Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Melanjutkan pembacaan kitab Nasihati Linisa'i oleh Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadi'iyah. Sampai perkataan beliau, an-namimatu. Ya, penyakit lisan yang keempat adalah namimah. Wan namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Yang dinamakan namimah adalah menukil pembicaraan perkataan suatu kaum kepada kaum yang lain. Ala jihati, ya, dengan tujuan ifsad, merusak, bainahum, hubungan di antara keduanya. Wa qaddamallahu azza wa jalla man kana muttasifan bihadihil khaslati. Dan Allah telah mencela siapa saja yang memiliki sifat ini. Wa naha anil istima'i li kalamihi, dan juga Allah melarang untuk mendengarkan perkataannya tersebut. Faqala wala tuti' kulla khalafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dalam surat Al-Qalam ayat 10-12. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, halafim mahin, lagi hina, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kesana kemari menebarkan fitnah, mana'il lil khairi mu'tadin asim, yang melampaui batas, mana yang tidak mau berbuat baik, mu'tad melampaui batas, asim yang banyak dosanya. Wa qauluhu masya'im binamim, firman Allah, ay yamsi bin namimati bainan nasi wa yuharrisu bainahum wa yuhammizu kama fi tafsiri Ibni Katsirin. Firman Allah, masya'im bin namim, yakni dia melakukan namimah di antara manusia. Ya yuharrishu bainahum, menaburkan benih perpecahan, permusuhan di antara mereka, dan juga membuat kekacauan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Silakan dirujuk. Wa namimatu min kabairid dunubi. Fa fi sahihaini an Ibni Abbasin marra li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Namimah merupakan dosa yang besar. Dalam Sahihain dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah pernah melewati dua kuburan, dan kedua penghuni kuburan itu sedang diadab. Rasulullah bersabda, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab karena sesuatu yang besar, bahkan sesungguhnya itu dosa besar.
Yang pertama, karena dia senang berjalan menyebarkan namimah, sedangkan yang lainnya dia tidak bersih dari baulihi, kencingnya. Wa qauluhu, sabda beliau, wa ma yu'adzabani fi kabirin, ay annan namimata wa adama tanat dufi min najasatil bauli syai'ani sagirani sahula istinabuhuma walakin adzabuhuma syadidun walakin adzabahuma syadidun. Sabda beliau, tidaklah keduanya diadab karena masalah yang besar. Artinya namimah dan tidak bersuci dari najis setelah kencing adalah dua perkara yang sebetulnya kecil, akan tetapi yang kecil dan sebetulnya mudah untuk ditinggalkan, mudah untuk dibereskan, akan tetapi sahula istinabuhuma, akan tetapi azab keduanya sangatlah keras. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimallah, hadatsana Abu Nuaimin qala hadatsana Sufyanu an Mansurin an Ibrahima an Hammamin qala kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan kana yarfa'ul hadisa ila Utsmana faqala Hudzaifatu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Dari Imam Al-Bukhari mengatakan, telah bercerita kepada kami Abu Nuaim. Katanya, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam. Katanya, kami pernah bersama Hudzaifah Ibnul Yaman. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa ada seseorang menyampaikan suatu berita kepada Utsman. Ini berita suatu kaum. Maka Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang qattat, mengadu domba. Wa qauluhu qattatun yufassiruhu ma fi riwayati Muslimin la yadkhulul jannata nammamun. Sabda beliau, qattat ditafsirkan dalam riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah, nammam. Wakila innal qattati huwa alladhi yastami'u min haitsu la ya'lamu bihi summa yanqilu ma sami'ahu. Menyimakan qattat adalah orang yang suka mencuri dengar tanpa diketahui. Berarti kayak seperti menguping, kemudian menukilkan apa yang didengarnya. Wa nafyu dukhulil jannati anin namami wa kadabaki yatu adillatil wa'idi fiha syubhatun lil khawariji alladhina yukaffiruna manir takaba ma'siyatan wa in kana muwahhidan. Adapun tidak masuknya para ahli namimah ke dalam surga dan dalil-dalil lainnya, dalil-dalil menjadi syubhat, yakni rancu bagi khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan kemaksiatan walaupun dia muwahhid, orang yang bertauhid. Wa yujabu an hadhihi syubhati biqaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syubhat ini dijawab dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
An-Nisa ayat 116. Dan waja'alad dunuba tahta masyiatihi insya'a ghafaraha lahu wa insya'a adzabahu biqadri dambihi summa malahu ilal jannati siwa syirkil akbari fa innahu yukhallidu sahibuhu finnari. Kemudian Allah menjadikan dosa-dosa itu di bawah masyiahnya. Jika dia menghendaki maka Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan mengazabnya sesuai kadar dosanya kemudian memasukkannya ke surga kecuali dosa kesyirikan. Ya, siwa syirkil akbar, kecuali dosa syirik akbar, yang ini akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abul Yamani qala ahbarana Su'aibun an-Zuhri qala ahbarani Abu Idrisa aidzan Aidullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu asabatun min ashabihi bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin wa faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fa bay'nahu 'ala dalika. Ini hadis panjang dari Imam Bukhari. Kita baca. Rasulullah SAW bersabda dan di sekitarnya ada sekumpulan para sahabatnya. Beliau bersabda, berbaiklah kalian kepadaku untuk tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian, serta tidak berbuat durhaka dalam perkara yang ma'ruf. Maka barang siapa dari kalian yang memenuhi, maka pahalanya di sisi Allah. Wa man asaba min dalika, barang siapa tertimpa suatu musibah lalu ia disiksa di dunia, itu sebagai kafarah atau penghapus dosa baginya. Barang siapa tertimpa suatu perbuatan dosa kemudian Allah tutupi, maka urusannya berada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki maka akan diampuni, dan jika Allah menghendaki maka akan disiksa. Kemudian fabaya'nahu, kemudian kami membaitnya, jadi sahabat membaiat Rasulullah atas perkara tersebut. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatillahi in syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Ya, Rasulullah memberitakan bahwa dosa selain syirik itu di bawah masyiah Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Wa adillatul wa'idi allati fiha nafyu dukhulil jannati 'anil muwahhidi idza irtakaba kabiratan tahmilu ala anna fiha hadfan wa taqdiru injazahu wa annahu la yadkhulul jannata dukhulan awaliyan yu'addibu biqadri dambihi illa an ya'fuwallahu anhu thumma ma lahu ilal jannati aw annahu idza kana mustahilan fa innahu bistihlalihi yakunu mukadziban lin nasi sawa'un fi'luhu am lam sawa'un fa'alahu am lam yaf'alhu.
Dan dalil-dalil tentang wa'id, ancaman yang di dalamnya terdapat peniadaan masuk surga bagi seorang muwahhid jika dia melakukan dosa besar. Yahtamil, bisa dianggap, dimungkinkan bahwa di sana ada kalimat yang hadfan, ya, dihadaf, tidak disebutkan. Dan kalimat yang disebut itu diperkirakan adalah jika Allah membalasnya, injazahu, atau jika ia tidak masuk pertama awalian, pertama kali dia akan diadab lebih dahulu sesuai kadar dosanya, kecuali jika Allah memaafkannya kemudian malahu, memindahkannya ke dalam surga, atau apabila dia menganggap istihlal halal kemaksiatan itu, maka sesungguhnya penghalalan itu merupakan bentuk kedustaan terhadap nas, sama saja ia melakukan fa'alahu au lam yaf'alhu, atau tidak melakukannya. Wajah amba di salafi anna adillatal wa'idi tamuru kama ja'at wala yata'arradu lima'naha li'annahu ablagu fi zajri. Ada pendapat sebagian salaf bahwa dalil-dalil ancaman itu diperlakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana datangnya, dan tidak ditimbang-timbang, dilihat-lihat maknanya, karena itu lebih ablak, lebih kuat dalam memberikan peringatan dan pelajaran. Wadinu la yu'khadu min dalilin wahidin wa innama yu'khadu min jami'i jawanibihi. Dan agama ini tidak diambil, jadi perkaranya itu tidak ambil dari satu dalil saja, akan tapi diambil dari berbagai sisinya. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Walamma akhadatil khawariju bi nususil wa'idi wa tarakat adillatar raja'i dalat wa adallat wa tawafaqahumul mu'tazilatu fil hukmi alaihi fil akhirati fi annahu yukhallidu fin nari wa ikhtalafu fit tasmiyati wa qalatil khawariju nusammihi kafiran wa qalat al-mu'tazilatu nusammihi fasiqan. Ya, contoh Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam yang secara kafah, keseluruhan. Ketika Khawarij mengambil nas-nas ancaman dan meninggalkan nas raja atau harapan akan ampunan Allah, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian Mu'tazilah bersepakat, sama, mempunyai pandangan yang sama dalam hukum terhadap pelaku dosa besar di akhirat, bahwasanya mereka kekal di neraka. Akan tapi berselisih pendapat di dalam penamaannya. Khawarij mengatakan kita namai kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan kami menamainya fasik, orang fasik. Warraddu 'alal Mu'tazilati annallaha yaqulu huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Adapun bantahan untuk kaum Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menciptakan kamu, di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Wa ja'alan nasa qismaini imma kafirun aw mu'minun walam nuqassim hum ila thalathati aqsamin fa na'udzu billahi minal khadlani.
Allah menjadikan manusia itu dua jenis, ya ini kafir dan mukmin, tidak membagi mereka menjadi jenis yang ketiga. Maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Lakin ahlu sunnati alladhi zakahumullahu biqaulihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Al-wasatu al-khiyaru fahum yajma'una bainal adillati fayakhafuna 'alal musi'i minal adabi wa yarjuna lil muhsinil al-jannata. Tetapi ahlu sunnah adalah kelompok yang Allah zakahum, Allah puji, Allah sucikan. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil, wasat, pertengahan, dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Yang dimaksud dengan wasat, pertengahan, adalah pilihan terbaik. Maka mereka mengumpulkan dalil yang ada sehingga mereka khawatir kepada orang yang berbuat maksiat akan terkena adab dan berharap bagi orang yang berbuat baik untuk mendapatkan surga. Walil mazidi fi hadhil mas'alati raji'i syarhal aqidatil wa tahawiyati fama ba'daha. Mas'alatun namimati mas'alatun khatiratun tufsidu bainas sadiqaini wa bainar rawabitil qawiyati. Ya, untuk tambahan penjelasan bisa dilihat, wahai saudari-saudariku, dilihat di syarah penjelasan akidah tahawiyah halaman 316 dan seterusnya. Masalah perkara namimah ini perkara yang sangat besar, bisa merusak hubungan antara dua teman dan juga merenggangkan hubungan yang sebelumnya telah kuat. La tas'a bainas sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghdul khillan. La tas'a, janganlah kamu berusaha, ya, antara kedua teman namimatan. Jangan berusaha namimah, ya, mengadu domba antara dua teman. Fali ajliha, karena dengan namimah itu yatabaghdul khillan, akan saling membenci, memusuhi, ya. Khilan, dua khilan, khalah, dua hubungan baik. Fahiya min sya'niha al-ifsadu wal adawatu wa qad nahallahu anil ifsadi faqala wala ta'sau fil ardi mufsidin. Maka namimah ini merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan permusuhan, dan Allah telah melarang dari kerusakan. Allah berfirman, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Berkat amarallahu bil islahi fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bahkan Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan sebagai firman-Nya, bertakwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa qala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah berfirman,
Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Wa qala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bisadaqatin, memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, jadi berbuat kebaikan, mengharapkan keridhaan Allah, maka kelak Allah memberikan pahala yang besar padanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama fi sunani Abi Dawud min hadisi Abi Darda'i alla ukhbirukum bi afdala min darajati siyami wa salati wa sadaqati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu datil bain wa fasadu datil bainil halikatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, zakat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau. Dia mengatakan islahu datil bain, memperbaiki yang ada di tengah manusia, sedangkan kerusakan ya di tengah manusia itu adalah khaliqahu, adalah menghancurkan agama. Wal hadisu sahihun kama fi sahihil musnad. Wal halikatu al khaslatu lati min sya'niha an tahluqa ay tahluku wa tasta silul dina kama yasta silul Musa asy-syi'ra. Al-khaliqah adalah, maksudnya adalah perangai yang sikap membinasakan, mencabut agama sampai ke akar-akarnya. Khaliqah ini berarti kayak mencukur rambut. Dikatakan juga memutus tali persaudaraan. Wakila hiya qati'atur rahimi wa tadalumi kama fin nihayah. Jika dikatakan ini memutus tali persaudaraan dan juga saling mendolimi sebagaimana disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis juz pertama halaman 428. Wa amtanallahu ala ibadihi id allafa baina qulubihim wa qala wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah telah melimpahkan kenikmatan kepada hamba-hambanya ketika mempersatukan antara hati-hati mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103. Bisa dicek artinya. Waqala Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 62 dan 63. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya. Dalam Anfal 62-63. Wa min suwari sa'yi fi ifsadil ilaqati ifsadul mar'ati ala zawjiha. Di antara
upaya untuk merusak dan menghancurkan hubungan adalah merusak hubungan antara istri dan suaminya. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna wa isnaduhu hasanun. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa khabbaba, takhbib, ini merusak istri seseorang, maka bukanlah dari golongan kami. Jadi ini ada pembahasan namanya takhbib. Ini apa? Jadi merusak istri dari seseorang. Entah itu dengan menyukainya. Ya berarti kalau di zaman sekarang itu kan namanya selingkuh. Atau merebut istri orang. Itu juga takhbib. Khabbaba. Man khabbaba zaujata mri'in falaysa minna. Dan sanadnya ini hasan. Fal wajibu huwa asyayu fil islahi bainal muslimina walaysa fi ifsadihim. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk mendamaikan antara kaum muslimin, bukan merusak hubungan mereka. Wa qauluhu falaysa minna fiha tafsilu dzikri. Fiha tafsilun. Ya, di sini ada tafsil perincian. Dzakarahu al-hafidhu fi Fathil Bari. Inda hadisi faqala qauluhu falaysa minni in kanatir ragbatu bidarbi minat ta'wili yu'addiru sahibahu fihi famakna falaysa minni ay ala tariqati wala yalzimu an yakhruja anil millati wa in kana i'radan wa tanaqqusan yafdi ila i'tiqadi arjahiyatin amalahu famakna falaysa minni ay laysa ala millati li'anna i'tiqada dalika nau'um minal kufri. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar. Sabda beliau falaysa minna, ketika menerangkan hadis nomor 5063. Tapi di sini dibawakan lafadznya falaysa minni. Jika engka natrok batu bidarbi minat ta'wili. Ya. Jika perbuatan dia ini karena takwil, ya, karena takwil, maka yang melakukan ini dimaafkan, yu'adiru, diudur. Maka makna falaysa minni, yakni di atas jalanku. Di atas jalanku. Maka tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi perkataan ini orang yang melakukan itu akan keluar dari agama. Kecuali jika dia menentang, ya, meremehkan atau tanakuson, meremehkan. Maka maknanya dia tidak berada di atas jalanku. Maksudnya dia tidak di atas millah, tidak di atas agamaku karena keyakinan. Li'anna i'tiqada dzalika, ya, kalau dia berkeyakinan menentang agama, maka ini merupakan
nau'un, jenis dari kekafiran. Wa qala inda raqmi hadisin, ya. Raqmi hadisi sab'ina, ya, sab'ina wa sab'u alfin. Al-aula inda katsiri minas salafi itaqu lafdil khabari min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi liyakuna ablagu fi zajri wa kana Sufyan bin Uyainata yunkiru ala man yusarrifuhu an dhahirihi wa yara anna al-imsaka an ta'wilihi aula lama dzakarna intahal murad. Kemudian juga dia berkata ketika mengomentari hadis nomor 7070, ya, di antara salaf ada yang mengatakan untuk memutlakan lafadz khabar ini tanpa ditakwil. Ya, karena ini lebih kuat dalam memberikan peringatan. Kan tetapi Sufyan Uyainah, ya, dan dulu Sufyan Uyainah ini mengingkari bagi pihak yang memalingkan dari dhahir hadis ini dan berpendapat bahwasanya menahan diri dari mentakwilnya itu lebih baik sebagaimana yang kami sebutkan. Wa amma tafsirul murji'ati bi anna laisa minna laisa misluna kama dzakarahul Imamu Ahmad anhum kama fi sunnati lil khalali faman abtalal batila id annahu sayakunu man lam yufsid zaujata ahadin yakunu mislun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa man lam yakshi kadzalika wa hakadha. Wangduri radda ibni Abil Izzi ala hadhil maqalati fi syarh tahawiyati, ya, taba'at Maktab Al-Islami. Ya, kita skip. Untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang perkataan laisa minna ini bisa dilihat di bantahan Imam Ibnu Abil Izz pada penjelasan beliau dalam syarah Aqidah Tahawiyah, ya, halaman 344, cetakan Maktab Al-Islami. Kita selesaikan ya. Wa'lami anna man nammat laki nammat alaiki wansahi man kana hadihi khaslatuha yurafiqu birifkin walinin wabil mau'idatil hasanati. Al-mar'atu talul mar'ati talau al-mar'ata fa illam tanzajira fa hadari akhwatika minha wajtanibi mujalasataha li'annahu Allahu azza wa jalla yaqulu
Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu falan taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin. Wa'lami, ketahuilah bahwa orang yang namimah laki, menyebarkan laki, namimah untukmu, itu bakal namimah atasmu, menyebarkan fitnah untuk mencelakakanmu. Maka berikan nasihat, maka nat hadhihi khoslatu, mempunyai sifat seperti ini, dengan lembut, perlahan, dan dengan teguran yang baik. Tahap al-marratu talau al-marrata, ya, perlahan demi perlahan, tahap demi tahap. Ketika dia tidak berhenti, maka peringatkanlah saudara-saudarimu yang lainnya darinya, dan untuk meninggalkan duduk-duduk bersamanya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika engkau wa idza ra'aita alladhi di dalam surat Al-An'am, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibati wan namimati ahuma mutaghayyirani am mutaradifani, walladhi rajahahu al-hafidhu anna bainahuma taghayyuran wa anna bainama umuman wa khususan wa wajhiyan. Ulama ahlu ilmi berbeda pendapat tentang ghibah dan namimah. Apakah diantaranya itu ada perbedaan atau sama, mutaradifan? Yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya di antara keduanya ada perbedaan, dan juga ada ditinjau dari sisi keumuman dan kekhususan, ya. Dzalika li anna namimata naqlu hali syahsi li ghairihi ala jihatil ifsadi bi ghairi ridahu sawa'an kana bi ilmihi au bi ghairi ilmihi. Namimah ini hanya menukilkan keadaan seorang untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan membuat kerusakan tanpa keridhoannya, apakah dia tahu atau tidak tahu, ya. Wal ghibatu dzakarahu fi ghaibatihi bima la yurdihi. Sedangkan ghibah itu menyebutkan tentang seseorang ketika dia tidak hadir, tidak ada, menyebutkan hal yang tidak dia ridhoinya. Famtazatin namimatu biqasdil ifsadi wa la yustaratu dzalika fil ghibati. Maka namimah itu dikhususkan, maksudnya terbedakan dengan adanya tujuan merusak, yang hal ini tidak disyaratkan ketika ghibah. Berarti ghibah itu lebih umum daripada namimah, karena namimah tujuannya merusak. Wamtazatil ghibatu bikauniha fi ghibatil maquli fihi wastarakata fima ada dzalika. Sedangkan ghibah ini terbedakan dengan ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Sedangkan untuk yang lainnya, maka keduanya sama saja, ghibah maupun namimah. Wa minal ulama'i man yastaritu fil ghibati an yakunal maqula an yakuna al maqulu fihi ghaiban wallahu a'lam.
Dan di antara ulama ada yang berpendapat mempersyaratkan bahwa di dalam ghibah ini seseorang yang dibicarakan ini tidak hadir, wallahu a'lam. Ya. Waqad dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah baban bi unwanin babu bayani syai'i min anwa'is sihri fi kitab tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab dengan judul bab penjelasan macam-macam sihir di dalam kitabnya kitab tauhid. Wa min damani al-adillati allati dzakaraha marwahu Muslim an ibni Mas'udin qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimatu al-qalatu bainan nasi. Dan di antara kandungan bab ini yang disebutkan beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu apa yang dinamakan dengan al-adhu? Ya, adhu hiya namimatu. Dia adalah namimah, yaitu menebar qalatu. Al-qalatu menebar ucapan di tengah-tengah manusia. Qala syarihu kitab tauhidi Abdurrahman ibnu Hasan rahimahullah dzakara ibnu Abdul Bari Yahya ibni Abi Katsirin qala yufsidun namamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Syekh Abdurrahman bin Hasan di pensyarah kitab tauhid ya, dalam kitab Al-Fathul Majid, Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata bahwasanya para namimah, orang yang mengadu domba dan pendusta ini membuat kerusakan dalam satu masa, satu waktu yang tidak dapat dicapai oleh tukang sihir selama 1 tahun. Artinya lebih cepat membuat kerusakannya seorang pengadu domba dan kadzab, orang yang berdusta. Waqala Abul Khattab fi Uyunil Masail wa min as-sihri as-sa'yu bin namimati wal ifsadi bainan nasi. Beliau berkata dalam Uyunul Masail, termasuk amalan sihir adalah berusaha mengadu domba dan merusak hubungan di antara manusia. Qala fil furu'i wa wajahu annahu yaqsidul adha bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makari wal hilati asbahu bis sihri wa hadha yu'rafu bil urfi wal adati annahu yu'athiru wa yantaju ma ya'lamuhu sihra ya'maluhu sihru aw aktharu fayu'ti hukmuhu taswiyata bainal mutamathilaini aw mutaqaribaini lakin yuqalu as-sahiru innama yuqalu as-sahiru innama yukaffiru liwasfis sihri wa huwa amrun khasun wa daliluhu khasun wa hadha laysa bisahirin innama yu'athiru amaluhu ma yu'athiruhu fayu'ti hukmahu illa fi tasabihi minal kufri wa adami qabuli taubati intaha mulakhasan wa bihi yadharu mutabiqatul hadisi litarjamati. Kemudian Abul Khattab berkata dalam Al-Furu' wa wajhu, ditinjau dari bahwasanya namimah ini dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu dengan perkataannya atau amalan perbuatannya dalam bentuk makar, hilah dan hilah, tipu daya, sehingga diserupakan dengan sihir.
Dan ini diketahui dari uruf adat, kebiasaan dan adat. Dan bahwasanya ini akan mengakibatkan dan menghasilkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir, bahkan lebih. Maka diberikan hukumnya karena sama di antara mutamasil yang serupa atau yang mendekati, berdekatan. Tetapi saya dikatakan tukang sihir itu dikafirkan karena sifat sihirnya, dan itu adalah perkara yang khusus, dalilnya khusus pula. Sedangkan orang yang berbuat namimah itu bukan tukang sihir, bukan, tetapi berpengaruh amalannya, perbuatannya, apa yang dia lakukan. Maka hukumnya disamakan. Hukumnya itu sama, cuma beda dalam hal kekufuran dan tidak diterimanya taubat. Ya. Intaha mulakhasan secara ringkasnya. Dinukil secara ringkas. Dan wabihi yadharu mutabaqatul hadis li tarjamah. Maka keterangan ini nampak keserasian antara hadis dengan judul. Ya, pembahasan ini dengan judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk ke penyakit lisan yang kelima, al-kadzab.